Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Puji nama Tuhan kalau pada saat ini kita masih bisa ada sebagaimana kita ada, dan kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh memasuki firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pada saat ini Tuhan kami datang di hadirat-Mu, kami membawa seluruh kehidupan kami membawa seluruh keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami dalam kami menghadapi setiap badai masalah dalam kehidupan kami. Bapa, sekali lagi kami serahkan firman-Mu pada saat ini, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan landasan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Kita hari ini akan belajar tentang firman Tuhan yang terdapat di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 yang berbunyi demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini sungguh luar biasa sekali firman Tuhan di sini mengajarkan kepada kita bahwa walaupun masalah datang, tetapi pilihan kita untuk bersukacita dalam Tuhan itu adalah hal yang nomor satu harus kita pilih. Atau pada saat ini saya memberi tema besarnya adalah respon terhadap hal buruk. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, disinilah sebenarnya yang membedakan pengenalan kita akan Tuhan sungguh-sungguh atau kita pengenalan akan Tuhan secara palsu. Kenapa? Karena Habakuk mengatakan bahwa walaupun pohon ara tidak berbunga dan semua yang diharapkannya, semua yang dilihatnya, semua yang dikerjakannya, semua yang diusahakannya, semuanya gagal. Tetapi apa katanya? Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Apa yang dilihat Nabi Habakuk adalah Tuhan masih memberikan keselamatan kepadanya. Atau dengan kata lain, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk dia hidup. Walaupun semua pekerjaannya, semua ternaknya, semua tanamannya, bahkan dia bilang di sini bahwa makanan dia pun gak ada. Tetapi dia ambil pilihan, aku akan tetap bersukacita, bersorak-sorai, beria-ria di dalam Tuhan. Itu menunjukkan bahwa Nabi Habakuk sungguh-sungguh mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang menyelamatkan, sebagai Tuhan yang penolong, sebagai Tuhan yang memberikan sumber sukacita. Dia mengatakan bahwa walaupun semuanya gagal, walaupun semuanya berantakan, walaupun semuanya tidak menghasilkan, tetapi dia masih memberikan keputusan untuk bersukacita karena Tuhan masih memberikan kehidupan kepada dia. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, terlebih jemaat Shalom, ingat, apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita harus mengambil keputusan, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, di sini juga dikatakan bahwa hidup itu adalah pilihan. Kita bersukacita tidak tergantung tentang apa yang terjadi, tetapi kita bersukacita karena Tuhan. Kita beria-ria karena Tuhan. Kita tetap bersyukur karena Tuhan, bukan karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Di sini sekali lagi saya ingin tekankan kepada kita bahwa kita sebagai orang mengenal Tuhan, kita sebagai orang yang telah tahu siapa Tuhan itu, kita jangan terkurung oleh situasi, kita jangan terbawa oleh emosi, kita jangan terbawa oleh apa yang terjadi, tetapi kita terbawa oleh kehidupan kita akan pengenalan akan Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan adalah pencipta keindahan kehidupan. Dia juga menciptakan kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Artinya kita lihat kehidupan Tuhan, dia tidak pernah merasa bersedih, dia tidak pernah merasa putus asa. Kenapa? Karena dia tahu hidupnya ada di tangan Bapaknya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, sekali lagi saya ingin supaya kita mengambil bagian untuk tetap melihat Tuhan sebagai pemberi hidup dalam kehidupan kita. Segala sesuatu boleh hancur, orang lain boleh benci kepada kita, orang lain boleh tidak menyukai kita, tetapi kita harus lihat bahwa Tuhan itu sangat
menyayangi saya dan saudara. Itulah keputusan yang pertama yang harus kita ambil. Dan yang kedua yang harus kita lihat dari ayat firman Tuhan ini adalah ada optimisme di dalam Tuhan. Kenapa? Karena di luar Tuhan keadaan memang faktanya adalah buruk. Di luar Tuhan memang yang kita lihat semuanya tidak ada yang baik, tidak ada yang benar, tidak ada yang meyakinkan, tidak ada jaminan. Tetapi hal yang harus kita lihat apa dalam Nabi Habakuk. Kenapa Nabi Habakuk mampu bersukacita? Selain dia bersukacita adalah ada satu ciri kehadiran Allah. Maka alasan terbesar untuk Nabi Habakuk menyatakan bahwa dia tetap beria di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikan kekuatan di dalam dia menghadapi situasi dan masalah yang ada. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, saya ingin meyakinkan kita bahwa karya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita adalah dia mati untuk saya dan saudara. Itu adalah bukti nyata bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Di sini juga saya ingin memberikan sesuatu hal yang dapat kita mengerti bahwa dalam keadaan mengecewakan dan dalam keadaan susah, dalam keadaan terhimpit, dalam keadaan terjepit, atau dalam keadaan bersedih, yakinkanlah dirimu bahwa imanmu dalam Tuhan akan membawa engkau kepada kemenangan, atau akan membawa engkau melewati masalah yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, itulah suatu prinsip yang harus kita pegang, yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Lihatlah Nabi Habakuk, semuanya hancur, tetapi dia tetap katakan, aku akan bersukaria, beria-ria di dalam Tuhan. Yang selanjutnya adalah firman Tuhan adalah penolong yang dapat kita andalkan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah iya dan amin dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan juga mengatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah perisaiku, Tuhan adalah sukacitaku. Artinya apapun yang terjadi, Tuhan tetaplah nomor satu. Dalam arti kata, dalam keadaan apapun, kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan yang sempurna, atau Tuhan adalah energi yang mampu memberikan kekuatan supranatural supaya kita bisa melewati masalah yang ada, supaya kita bisa melihat bahwa kehancuran itu memberikan kesuksesan yang di depannya, atau ketika kita melewati masalah itu, kesuksesan akan menanti kita di depan. Itu artinya Tuhan bisa mengubah segala sesuatu yang hancur itu menjadi kebaikan bagi kita. Asalkan apa? Kita menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kekuatan secara terkonsolidasi dapat memberikan semuanya kepada kita. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita, maka kita akan mencari dan melihat Tuhan akan membuat jalan keluar dari apa yang tidak pernah kita pikirkan, dari apa yang tidak pernah kita bayangkan, dari apa yang tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar. Tuhan akan memberikan jalan keluar yang sempurna di dalam masalah dan kegagalan itu tadi, di dalam kehancuran itu tadi. Tuhan datang untuk memberikan pengharapan yang baru. Itulah salah satu alasan juga kenapa kita harus bersukacita, kenapa kita harus beria-ria, kenapa kita harus mengambil keputusan tetap di dalam Tuhan, walaupun masalah sebaliknya berbeda dari apa yang kita imani, apa yang kita harapkan. Tetapi harapan pertama kita, Tuhan ada di pihak kita, bersama dengan kita melewati masalah dan kehancuran yang ada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai penolong yang sangat terbukti. Pada saat ini Bapa, walaupun mungkin keadaan dan fakta yang kami lihat semuanya mengecewakan, semuanya tidak menghasilkan, semuanya menghimpit dan masalah semakin besar dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang ingin kami tahu dan satu hal yang ingin kami katakan, kami ambil keputusan untuk beria-ria di dalam Tuhan. Kami ambil keputusan untuk tetap berada di jalurnya Tuhan, yaitu mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang saksikan Tuhan, marilah kita melihat Tuhan yang ajaib, melihat Tuhan yang besar, melihat Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong kita hari
demi hari. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah sidang jemaat dengan damai sejahtera dan sukacita yang datang dari para Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang akan mengikuti kita mulai dari saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.